Hai, selamat datang di Statistika Lanjutan. Ya, ini mata kuliah lanjutan. Itu sebabnya mempunyai mata kuliah prasyarat. Ya, betul. Mensyaratkan mata kuliah yang sangat disukai dan diminati oleh semua dari kalian, yaitu Statistika Ekonomi dan Bisnis. Kemudian tentang materinya adalah sebagai berikut. Ada kelanjutan dari inference semester yang lalu, yang sekarang menjadi inference dengan 2 sampel yang diuji. Adapun parameter yang diuji masih sama seperti semester lalu, yaitu rata-rata hitung dan proporsi. Tapi sekarang akan menggunakan 2 sampel. Itu dilakukan untuk 2 sesi pertama. Lantas ada pengujian hipotesis tentang varians. Baik sebuah varians yang menggunakan distribusi chi-square maupun dua buah varians yang menggunakan distribusi f, seluruhnya dalam satu sesi. Dilanjutkan dengan pengujian dengan distribusi chi-square lainnya, uji goodness of fit dan uji independensi, keduanya juga dalam satu sesi. Lantas analysis of variance atau ANOVA menggunakan 2 sesi. Itulah materi sebelum UTS. Ada 6 sesi untuk pembahasan materi dan 1 sesi untuk mereview. Materinya sangat sedikit, hanya saja memang ada variasi permasalahan atau kembangannya yang cukup banyak yang membuatnya seolah-olah banyak. Mohon nasihat ini diingat. Banyaknya topik itu hanya karena variasi yang dibahas. Sesungguhnya topiknya adalah sangat sedikit. Jadi jangan terprovokasi oleh butir-butir sub topik yang ada. Ya. Nah, setelah UTS, topiknya ada 3 saja, yaitu analisis regresi, kemudian analisis time series atau metode peramalan, dan beberapa metode non-parametrik, masing-masing selama 2 sesi. Dari seluruh topik selama 1 semester, kecuali metode peramalan merupakan inference. Kita paham bahwa inference itu meliputi confidence interval dan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengulang materi semester lalu, mulai dari distribusi sampling sampai dengan pengujian hipotesis. Dan ingatlah bahwa semua confidence interval itu sama saja, yaitu menetapkan nilai parameter populasi dalam interval batas bawah dan batas atas pada tingkat keyakinan tertentu. Kemudian ingat pula bahwa semua pengujian hipotesis itu menggunakan langkah-langkah prosedur yang sama, yaitu desain, kriteria, statistik uji, dan kesimpulan. Baiklah, saya lanjutkan dengan komponen penilaian yang demikian ini. Ada 6 kali kuis yang akan dilaksanakan pada pekan 3, 5, dan 7 sebelum UTS dan pekan 10, 12, 14 setelah UTS. Kuis akan dilakukan hari Jumat antara pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk durasi selama 35 menit. Selanjutnya ada pekerjaan rumah yang merupakan hasil kerja kelompok. Saya perlu tekankan bahwa ini adalah hasil kerja kelompok. Hasil kerja kelompok. Sekali lagi, hasil kerja kelompok. Karena hasil kerja kelompok ini merupakan bagian dari nilai akhir, maka perlu diingatkan bahwa kelompok dilarang memasukkan nama anggotanya yang tidak berkontribusi. Nah, supaya kalian bisa selalu memasukkan nama anggota kelompok, dorong teman kelompok kalian untuk mau terlibat. Jadi perlu dipahami bahwa
tidak memasukkan nama anggota kelompok adalah sebuah situasi terpaksa. Apa boleh buat setelah Anda mendorong dan menyemangati teman Anda. Dorongan ini bukan hanya untuk kebaikan teman Anda, namun juga untuk meringankan kerja Anda sendiri. Kerja kelompok ini bukan hanya pada waktu pekerjaan rumah. Dalam sesi terjadwal, Anda akan diwajibkan terlibat dalam diskusi untuk menjawab pertanyaan yang selalu muncul pada setiap sesi perkuliahan. Karena itu, kuliah ini menuntut adanya keterampilan khusus, yaitu bekerja sama. Kemampuan kerjasama adalah wujud dari tanggung jawab diri, dapat diandalkan, menjaga martabat dan harga diri, namun juga bisa berempati dan bertoleransi atas kesulitan dan musibah rekan kerja, sehingga mau berkorban demi kelompok. Baik, platform yang akan dipakai untuk proses pembelajaran ini adalah MAS dan WA Group. Kita lanjutkan dengan kandungan umum dari platform MAS. Ya, beginilah tampilan lembar emas mata kuliah ini. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, terlihat bahwa Anda tidak bisa memulai belajar untuk topik hari tersebut pada hari yang sama. Amat sangat dianjurkan untuk sudah memulainya 2 atau 3 atau bahkan lebih hari untuk memulai agar proses pembelajaran pada sesi terjadwal dapat dijalani dengan efektif. Pada setiap bagian pembelajaran, MAS selalu dimulai dengan wanti-wanti yang perlu diperhatikan. Kemudian ada topik untuk pekan berjalan serta rangkaian kegiatan pembelajaran. Setiap pertemuan yang akan membicarakan topik baru selalu didahului dengan serangkaian pertanyaan pemicu yang harus dijawab berdasarkan hasil diskusi. Kerjasama juga akan diwajibkan untuk aktivitas uji pemahaman atau di beberapa mata kuliah semester terdahulu pada emasnya ada aktivitas yang namanya Eureka. Selain itu, tentu saja untuk pekerjaan rumah. Nah, bekerja samalah ketika harus bekerja sama, bukan ketika dilarang, seperti pada kuis, UTS, dan UAS. Baiklah saudara-saudara, demikianlah pengantar untuk mata kuliah ini. Pengumuman-pengumuman akan saya sampaikan melalui WAG yang sudah terbentuk. Dan WAG itu juga boleh diakses setiap saat, malam, subuh, atau hari libur sekalipun. Baik, saya akhiri. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.